Maka keutamaan di Madinah Al-Munawwarah pun pahala-pahalanya dilipat gandakan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salatun fi masjidi hada, salat di masjidku ini, afdal min alfi salatin fi ma siwahu, lebih bagus 1000 kali salat daripada 1000 kali salat di selainnya, ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram yang jadi 100.000 tadi. Hadis yang kedua adalah la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, tidak perlu seseorang mengencangkan kendaraan. Ini ada orang yang salah paham, dirubah jadi ziarah kubur. Ini termasuk ya jauhnya di dalam memahami riwayat. La tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, Al-Masjidil Harami wa Masjidil Aqsa wa Masjidi Hada. Tidak perlu kita mengencangkan kendaraan untuk memenuhi nadar kita di saat kita bernadar, kecuali kita nadar untuk pergi ke masjid. Tidak perlu mengencangkan kendaraan kita, maksudnya tidak perlu menyiapkan, tidak perlu kita bepergian memenuhi nadar kita untuk sholat di masjid-masjid yang kita nadari, kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Baik, kemudian ada beberapa hal yang di situ ada yang larangan-larangan menunjukkan bahwa itu tempat terhormat. Selain keutamaan di atas, saat berada di tanah haram terdapat hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan, yaitu diharamkan melakukan peperangan di tanah haram, harus aman. Diharamkan motong tumbuhan yang hidup di tanah haram. Diharamkan berburu dan mengganggu hewan buruan di tanah haram. Diharamkan membunuh binatang buruan di tanah haram, kecuali binatang tersebut merupakan binatang yang membahayakan dan biasanya akan menyerang manusia. Binatangnya aman. Membunuh manusia tanpa alasan syar'i, bukan karena alasan yang dibenarkan, adalah diharamkan dan akan menjadi sangat haram jika pembunuhan tersebut dilakukan di tanah haram. Maksudnya dilipat gandakan, membunuh di selain tanah haram saja nggak boleh, di haram lebih tidak boleh lagi. Diharamkan menguburkan orang musyrik di tanah haram. 7. Diharamkan memotong tanaman hidup yang tumbuh sendiri di tanah haram, kecuali tanamannya ditanam manusia, sayur-sayuran atau apa saja. Tumbuh sendiri namun dibutuhkan oleh manusia dan hanya boleh diambil secukupnya. Tidak boleh berlebihan dan dijual seperti tumbuhan yang mengandung obat untuk pengobatan, kecuali kita tanam untuk dikembangbiakkan. Yang tumbuh-tumbuh tidak boleh. Orang kafir tidak diizinkan untuk masuk ke tanah haram, baik untuk menetap atau hanya sekedar lewat saja. Kami kasih catatan kaki. Pendapat ini menurut jumhur ulama. Adapun menurut madhab Hanafi, diperkenankan bagi orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi bukan harbi. Dhimmi adalah seorang kafir yang hidup di bawah naungan kaum muslimin, yang mereka punya hak-hak hidup untuk dilindungi dan dijaga. Dhimmi, sanjungan sebetulnya dhimmi, dhimmati, bukan penghinaan. Dhimmi adalah seorang kafir yang dia di bawah naungan kaum muslimin. Untuk masuk ke Makkah asalkan tidak untuk tinggal. Adapun menurut madhab Maliki, mereka diperkenankan untuk sekedar melewati saja. Yang lain tidak boleh. Ini diantaranya. Kemudian diharamkan mengambil sesuatu yang terjatuh atau tercecer di tanah haram yang tidak diketahui pemiliknya. Kalau haji dan umrah nggak usah bawa batu dari sana, kerikil-kerikil dari sana. Ini ya, ini nanti akan dibahas di dalamnya. Ini salah berguru. Wah, ini kerikil keramat. Sampai pulang ke rumah senangnya, ini saya bawa dari masjid, dari Mekah. Wah, barokah. Ini salah ngaji. Kecuali diambil oleh orang yang ingin menjaga dan mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi nggak perlulah kalau ada barang-barang, nggak usah. Kecuali kita mengambil barang yang jatuh miliknya orang, kan akan kita lakukan di tempat penemuan barang. Termasuk nanti akan kita sebutkan tanah-tanah haram tidak boleh dibawa ke tempat lain. Batu-batu tanah haram dan sebagainya. Baik, ini saja sepintas, insya Allah. Perlahan nanti kita akan sampai ke sana. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.